Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi dan kita akan ke informasi selanjutnya di mana tak lama lagi para jemaah haji Indonesia akan menjalani ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang biasa disingkat dengan Ar-Muznah. Sejumlah persiapan terus dibantangkan agar ibadah berjalan lancar. Para jemaah diperkenalkan dengan metode murur, yaitu jemaah yang lanjut usia dan memiliki kondisi kesehatan yang terlalu baik akan mendapatkan prioritas. Dalam metode ini, para jemaah akan melewati Musdalifah tanpa menginap, di mana di Musdalifah mereka akan berhenti sejenak tapi tidak turun dari kendaraan, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Mina. Ya pemirsa, tim UAS Haji DPR RI menilai fasilitas untuk jemaah di Arafah atau tenda Arafah tidak memadai. Tim UAS menemukan tempat tidur yang terlalu kecil hingga toilet yang tidak ramah lansia. Saat melihat fasilitas kesehatan, tim UAS menemukan setidaknya ada 3 fasilitas yang dinilai kurang memadai. Salah satunya jalan di depan klinik terlalu sempit, di mana hal ini akan menyulitkan petugas saat membawa pasien. Selanjutnya, fasilitas kesehatan untuk jemaah Indonesia juga hanya memiliki 33 tempat tidur. Kapasitas tenda jemaah juga terlalu dipaksakan dan akibatnya ruang untuk jemaah terlalu sempit. Bahkan tempat tidur jemaah lebarnya hanya 50 cm. Tim UAS menilai bangunan kamar mandi dan WC terlihat dibuat asal-asalan. Minimnya WC duduk untuk para lansia, padahal sekitar 40% jemaah haji Indonesia adalah lansia. Bahwa untuk tenda jamaah itu akan terjadi over kapasitas. Karena yang seharusnya dimuat hanya 330 contoh, tetapi di situ diisi 370. Kedua, kasurnya juga ini untuk ukuran Indonesia saja masih kekecilan. Ukurannya hanya 50 kali 170. Nah, saat ke depan kami sarankan kalau bisa dan harus bisa 60 atau 70 kali 170. Itu baru bisa. Ya pemirsa, pemerintah Arab Saudi membuat fasilitas berupa aspal karet untuk memudahkan jemaah yang berjalan kaki saat di Arafah. Kementerian Transportasi Arab Saudi menggunakan aspal karet fleksibel di jalur pejalan kaki di Arafah. Fasilitas aspal karet ini dibuat untuk menjaga kesehatan para jemaah haji, terutama jemaah lansia. Aspal karet ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada pergelakan kaki dan telapak kaki serta memberikan rasa nyaman saat berjalan. Aspal karet ini juga bisa menurunkan temperatur di suhu jalan, di mana teknologi aspal karet juga ramah lingkungan. Teknologi ini memanfaatkan karet daur ulang dari ban dalam dengan campuran aspal. Hal ini sekaligus mengurangi penumpukan limbah ban bekas dan meminimalkan polusi dari pembakaran ban. 71.3, 61.3, exactly 10 degrees. Area is 50,000. And we want to do more. هنا في عرفة. This is in Arafah. Sejumlah persiapan dilakukan petugas ibadah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi jelang puncak ibadah haji. Lalu sejauh mana persiapan yang dilakukan dan bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia di sana? Kita sudah bersama reporter TV One Hadi Zulkifli yang akan melaporkan kondisi jemaah dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Zulkifli, selamat pagi waktu Jakarta. Seperti apa update terbaru dari sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatimah dan seluruh pemirsa TV One. Di belakang saya ini adalah Masjidil Haram. Saat ini jam atau pukul 1.30 waktu Arab Saudi atau jam 5.30 waktu Indonesia. Biasanya di jam segini, walaupun dini hari, itu Masjidil Haram itu ramai dengan jemaah yang sedang beribadah. Cuman malam ini atau dini hari ini tidak terlalu padat. Kenapa? Karena sebagian jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, secara bertahap mulai bergerak menuju ke Arafah pada malam ini. Pergerakan atau
perpindahan jemaah haji ini untuk melakukan puncak haji, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan lontar jumroh di Mina itu dilakukan secara bertahap, maksud saya, mulai Kamis malam hingga hari Sabtu nanti. Tadi siang tim pengawas haji DPR RI itu melakukan sidak fasilitas yang akan diterima atau ditempatin oleh seluruh jamaah haji Indonesia yang berjumlah 241.000 orang. Dan berdasarkan hasil sidak tadi, ada beberapa catatan, diantaranya adalah tenda yang terlalu sempit, kasur yang terlalu sempit, yaitu ukurannya hanya 50 cm ke samping dengan panjang 175 cm. Itu dinilai sebagai sebuah kasur yang sangat sempit yang kurang memadai untuk digunakan. Catatan lain adalah kamar mandinya yang dibangun kurang bagus, diantaranya adalah sedikitnya kloset ataupun WC yang dinilai ramah lansia, yaitu kloset jongkok. Fatimah. Iya, Hadi Zulkifli mungkin bisa dijelaskan, tadi Anda menyampaikan bahwa memang ada temuan sejumlah fasilitas yang kurang memadai dari DPR. Lalu solusinya apa mengenai temuan dari fasilitas yang kurang memadai tersebut? Pendeknya waktu atau mepetnya waktu antara sidak dengan waktu pelaksanaan puncak haji ini adalah terlalu singkat, karena pada malam ini sudah terjadi perpindahan jemaah haji dari kota Makkah ke Padang Arafah, sehingga nyaris tidak ada waktu untuk bisa memperbaikinya. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan, diantaranya adalah perbaikan sanitasi air di kamar mandi, di fasilitas kamar mandi, termasuk di Arafah maupun di Musdalifah dan di Mina. Namun mereka memberi catatan besar, kalaupun tahun ini kondisinya tidak bisa berubah, setidaknya tahun depan bisa diperbaiki secara lebih bagus lagi, karena mereka menyatakan bahwa mendapatkan layanan ataupun tempat yang bagus di Armusna merupakan hak dari seluruh jemaah haji Indonesia yang sudah membayar mahal. Fatimah. Ya, Hadi, mungkin Anda juga bisa menyampaikan informasi mengenai bagaimana dengan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji yang memang saat ini kondisinya masih sedang sakit. Seperti apa, Hadi? Untuk yang sakit ada beberapa hal yang dilakukan ya. Untuk yang sakitnya cukup parah, tentu saja mereka tidak bisa melakukan puncak ibadah haji. Sedangkan yang sakitnya masih bisa dibawa melalui kursi roda ataupun alat bantu lainnya, tentu saja akan dilakukan hal seperti itu. Sedangkan untuk lansia itu sudah disiapkan sejumlah kursi khusus, kursi roda di sana, maksud saya. Itu akan memudahkan pergerakan dari para jemaah haji yang berusia lansia, termasuk adanya kemudahan ketika harus menginap atau mabit di Musdalifah. Mereka hanya cukup melakukan dengan murur atau hanya berjalan di atas mobil, berhenti sebentar di atas jam 10. Setelah itu mereka kembali ke pemondokan, lalu besok paginya akan diantar lagi ke Mina untuk melakukan lontar jumroh. Fatimah. Ya, terima kasih Hadi Zulkifli mengabarkan langsung dari Arab Saudi, Mekah Arab Saudi. Kita juga doakan semoga Hadi selalu dalam kesehatan, dan tentunya juga kita berharap persiapan jemaah haji yang wukuf di Arafah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Hadi.